وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyul ikhwanu fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita kembali sama-sama mempelajari beberapa hal yang insya Allah mudah-mudahan dapat memberikan faidah kepada kita di dunia ini dan kelak nanti untuk kehidupan akhirat. Adapun yang hendak kita pelajari di sini adalah berkenaan dengan masalah sifat daripada sifat orang-orang bertakwa. Banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang keutamaan orang-orang bertakwa dan juga betapa penting atau urgennya tentang ketakwaan ini dalam kehidupan dunia ini untuk meraih yaitu kebahagiaan nanti di hari kiamat. Dan Allah juga sudah menjelaskan sebahagian daripada sifat orang-orang bertakwa. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah banyak menjelaskan di dalam hadis-hadisnya yang sahih tentang keutamaan takwa dan sifat-sifat daripada orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang yang kita akan jadikan dasar atau dalil tentang keutamaan ketakwaan dan juga sifat orang-orang bertakwa itu sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 133 dan 134. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya Allah katakan, wasari'u, dan bersegeralah kalian dan bergegaslah kalian ila, untuk memperoleh atau kepada ampunan min rabbikum, dari Rabb kalian. Kan juga wajannatin, dan juga bergegaslah kalian menuju kepada surga yang arduha, yang luas atau lebar daripada surga itu adalah selebar atau seluas langit dan bumi, di mana ampunan dan surga itu aidat, disediakan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah menjelaskan siapakah orang-orang bertakwa. Nah, ini sifat daripada sifat orang bertakwa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa adalah orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, menyedekahkan hartanya fis-sarra, di masa lapang, di masa memiliki harta yang berlebih, wad-dharra, dan di masa sempit, di mana hartanya pas-pasan atau mungkin kurang. Orang bertakwa itu seperti itu. Yang kedua yaitu wal kaziminal ghaiza, yaitu wal kazimin, orang yang dapat mengendalikan, orang yang dapat menahan al ghaiza, amarahnya. Kemudian wal afina anin nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallah, dan Allah itu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Di dalam ayat ini jelas sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita, jikalau kita adalah orang-orang yang beriman atau kita adalah merupakan hamba-hamba Allah yang baik, hendaklah kita perhatikan ayat ini, di mana Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersegera, bergegas, jangan suka menunda-nunda, jangan suka menunggu-nunggu. Kepada apa kita ini bersegera dan bergegasnya? Yaitu untuk mendapatkan ampunan dari Allah Rabb kalian.
Ya, kemudian juga bergegas kepada surga, di mana luas atau lebarnya surga itu adalah selebar atau seluas langit dan bumi. Bagaimana panjangnya? Tentu lebih lagi. Nah, dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan, ini bukan kata-kata sari'u, tapi dengan kalimat sabiku. Bermusabaqahlah kalian, berlomba-lombalah kalian. Ya, jadi berlomba-lomba itu seperti kita berlomba-lomba lomba lari atau lomba apapun. Kita hendaklah menjadi orang yang ya lebih dahulu. Kita kalau bisa menjadi orang yang nomor satu, menjadi juaranya. Ya, dalam hal dunia kita begitu. Bersegera, berlomba-lomba, sehingga kita menjadi orang yang paling depan. Menjadi orang yang nomor satu. Tapi begitu juga sekarang dalam masalah akhirat. Untuk mendapatkan ampunan dari Allah, untuk mendapatkan surganya yang luar biasa itu, maka bersegeralah dan berlomba-lombalah. Ya. Dan kemudian di mana ampunan dan surga itu adalah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah itu. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita ya agar hendaklah kita berusaha meraih, mendapatkan ya ampunan dari Allah, karena di dalam ampunan itu banyak sekali keutamaannya. Di dalam tafsirnya Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullah, dia menyampaikan beberapa kesimpulan dari surat Ali Imran ini tentang yang pertama adalah wujubu ta'jili taubah, wajibnya bersegera yaitu untuk bertaubat, wa adamu dan tidak atas swif ya tidak menggunakan saufa akan atau menunda-nunda. Jadi jangan biasakan kita ya nanti akan, saya akan dan seterusnya. Ya, jadi jangan atau meniadakan taswif fiha di dalamnya. Jadi untuk bertobat ya bersegera, jangan nunda-nunda atau nanti-nanti. Ya, karena firman Allah tadi ada kalimat itu sari'u, bersegeralah kalian. Jadi jangan menunda-nunda taubat. Begitupun untuk mendapatkan surga Allah juga begitu, bersegera. Jangan suka nunda-nunda. Jadi kalau di hadapan mata kita, di hadapan kita ada suatu amalan yang dengan amalan ini kita bisa masuk dalam surga, bergegaslah untuk kita kerjakan. Ya. Dan juga kita bisa perhatikan bagaimana luasnya surga. Jadi surga itu adalah makhluk di antara makhluk Allah, merupakan ciptaan yang Allah ciptakan, yang memang disediakan untuk orang-orang yang berhak mendapatkannya, yaitu di antaranya adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian juga kata beliau, ya, yaitu al-muttaqun, jadi orang-orang bertakwa, hum, mereka itu adalah ahlul jannah, mereka itu adalah ahli surga, wa warasatuhu bihaqqin, dan mereka adalah orang-orang yang berhak mewarisi surga. Jadi kalau kita ingin masuk dalam surga, dan karena memang kita berhak ya untuk mewarisi surga, berarti kita harus jadi orang-orang bertakwa. Ya, jangan malu, ya jangan sungkan, jangan enggan menjadi orang bertakwa. Maka kita amalkan amalan-amalan yang dapat memasukkan kita menjadi orang-orang bertakwa. Jadi jangan sungkan, jangan suka malas, ya. Kerjakan suatu amalan, ya kalau itu perintah, agar kita masuk ke dalam kelompok atau golongan orang-orang bertakwa. Atau tinggalkan amalan-amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga oleh Rasulullah SAW, ya agar kita menjadi golongan orang-orang bertakwa. Ya, karena memang orang-orang bertakwa ini adalah merupakan penghuni dan pewaris yang sah, ya, yaitu akan surga. Kemudian, nah, di antara sifat orang-orang bertakwa di dalam surat 3 ini adalah yaitu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang suka menginfakkan, orang yang suka menyedekahkan, orang yang suka membelanjakan hartanya, membantu orang-orang yang membutuhkannya, di antaranya anak-anak yatim, orang-orang fakir, orang-orang miskin, atau siapapun mereka yang membutuhkannya. Ya, atau juga menginfakkan harta ya untuk kepentingan misalnya perawatan masjid atau pembangunan masjid, sekolah-sekolah tahfiz dan yang lain-lainnya. Gimana ada tempat yang kita ketika mengeluarkan harta kita dan Allah jadi ridho dan memberikan rahmat kepada kita, tunaikan. Kita keluarkan harta kita. Jangan sungkan, jangan segan. Makanya di sini adalah fadlu
istimraril infak ya fi sabilillah. Terdapat keutamaan dalam istimrar, dalam continue, rutin, yaitu berinfak, mengeluarkan harta, bersedekah, yaitu di jalan Allah, walau bil qalil, walaupun sedikit. Jadi walaupun sedikit, rutin kita di dalam mengeluarkan harta kita, menginfakkan harta kita fisabilillah, ada keutamaannya. Maka janganlah kita kikir dengan harta yang kita miliki. Jangan kita khawatir harta kita berkurang, karena semua nanti akan berlipat ganda dibalas kelak nanti di hari kiamat. Itulah. Jadi jangan sungkan kita untuk mengeluarkan sebahagian harta yang kita miliki, untuk kebaikan kita kelak di hari kiamat. Baik itu dalam keadaan kita sedang mudah dalam masalah rezeki, sedang lapang, sedang melimpah harta kita, atau kita sedang senang, sehat, ataupun kebalikannya ketika kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, atau rezeki kita juga sedang sempit, atau kita juga sedang dalam kondisi pas-pasan dalam masalah rezeki misalnya, atau kita juga sedang mengalami sakit, pokoknya dalam waktu senang dan susah, dalam keadaan kita lapang ataupun sempit, dalam keadaan kita melimpah harta, atau dalam kondisi harta kita itu pas-pasan atau bahkan berkurang, setiap yang namanya orang bertakwa tetap yunfikuna, yaitu menginfakkan harta mereka, alladzina yunfikuna fisarra wa dharra, yaitu orang yang menginfakkan harta di waktu lapang ataupun sempit. Jadi dalam setiap kondisi mereka akan mengeluarkan harta mereka dengan tujuan, yaitu fisabilillah, dengan tujuan berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat orang bertakwa yang pertama. Kemudian jadi sifat kedua dari orang-orang bertakwa itu adalah wal kaziminal ghaid, yaitu orang yang dapat mengendalikan, dapat menahan amarah. Jadi apabila ada orang yang menyakiti, maka secara fitrah normalnya manusia itu pasti dia akan kesal. Hatinya akan jengkel, dongkol, dan akan berusaha membalas dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Itu umumnya fitrah kita manusia begitu. Jadi ada orang ngata-ngatain, ada orang menggibah kita, memfitnah kita, lalu kemudian kita dengar, kita secara fitrah atau normal manusia ingin membalas dengan kata-kata lagi, atau mungkin kalau itu dalam bentuk fisik, kita juga ingin membalas dengan fisik. Nah, ini kebiasaan orang ketika disakiti, ketika diganggu, ketika diganggu, yaitu kenyamanannya. Namun orang yang bertakwa, ini bedanya, orang yang bertakwa itu akan dijanjikan memasuki surganya Allah Jalla wa'ala, jika menahan dirinya dari sifat amarah, berusaha untuk sabar walaupun telah disakiti. Jadi orang-orang bertakwa, orang-orang yang telah dijanjikan oleh Allah ampunan dan surganya itu, mereka berusaha untuk menahan hatinya, menahan dirinya dari meluapkan emosi atau amarahnya. Berusaha untuk sabar walaupun dirinya sudah diganggu, sudah dicela, disakiti dan seterusnya. Nah itu. Karena juga di dalam sebuah hadis, Nabi pernah bersabda, kata Nabi dalam sebuah hadis, laisa syadid bisur'ah walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi kata beliau, laisa bukanlah asyadid orang yang kuat, orang yang gagah itu bisur'ah dengan cara pandai berkelahi, pandai bergelut, pandai bergulat, Walakin tetapi asyadid orang yang kuat itu, orang yang gagah itu adalah alladzi orang yang dapat yamliku menahan, yaitu nafsahu dirinya, indal ghadab ketika marah. Nah, itu hadis dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi orang yang kuat itu bukan karena fisiknya yang gagah, yang kuat, punya bela diri, pandai bergulat, bisa melawan orang. Bukan itu orang yang kuat. Orang yang kuat itu walaupun fisiknya lemah,
badannya kurus, tidak pandai bela diri misalnya. Ya, tetapi dikatakan dia kuat kalau dia itu dapat menahan, dapat mengendalikan yaitu amarahnya, emosinya ketika sedang marah. Ya, bahkan terkadang banyak orang-orang yang kuat, ia tidak dikatakan kuat karena apa? Gampang terbakar emosinya. Karena merasa dia kuat, karena dia merasa pandai dalam bela diri, maka nggak boleh kesenggol, bacok langsung. Nggak boleh kesenggol, pukul langsung, tendang. Nah, itulah. Ya. Maka belajar untuk menahan atau mengendalikan amarah atau emosi itu tidak mudah. Apalagi di dalam sebuah hadis juga Rasul mengatakan la taghdab. Jadi kata beliau, la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, niscaya kamu akan mendapatkan jannah atau surga. Jadi kalau kita ingin mendapatkan surga, jangan gampang marah. Jangan gampang terbakar emosi. Jangan jadi orang yang emosian, temperamental, jangan. Ya, kita ini dapat mengendalikan amarah. Ya, orang yang tidak emosian itu bukan menunjukkan kita lemah, bukan menunjukkan kita ini orang yang tidak berdaya, menunjukkan kita orang yang penakut, bukan. Ya, karena kita mencari surga. Jadi kalau andai kata ada orang maki-maki kita, marah-marah kita, lalu kita kemudian berdiam diri, berusaha mengendalikan emosi kita, pada kita mampu barangkali untuk melawannya, pada kita mampu mungkin juga untuk mengalahkan dia karena kita juga kebetulan barangkali pandai berkelahi misalnya, tapi kita kendalikan diri kita. Kenapa kita begitu? Karena semata-mata untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan mudah terbakar emosi, jangan mudah marah, ya. Karena juga Nabi mengatakan al-ghadab yajma'u syarr kullahu. Karena yang namanya kemarahan itu akan mengumpulkan berbagai macam atau seluruh daripada keburukan. Ingat, orang kalau sudah marah, itu semua keburukan bisa jadi ada pada dirinya. Baik itu pada mulutnya, dia caci maki, dia balas orang, ngata-ngatain. Matanya pun begitu, makan melotot, marah, merah. Begitu juga tangannya, dia akan pergunakan untuk memukul, meninju apa yang bisa ditinju. Kakinya juga menendang. Belum lagi emosi dalam hati terbakar, ya, dendam dan seterusnya. Jadi yang namanya al-ghadab itu ia jama'u syarr kullah. Yang namanya marah itu akan mengumpulkan segala macam keburukan. Maka jauhilah. Ya, makanya Allah wajar menjelaskan tentang sifat orang bertakwa adalah yaitu al-kazimin al-ghaiz, yaitu orang yang dapat mengendalikan amarah, ya. Jadi jangan mudahlah kita marah. Nah, kemudian di antara sifat daripada orang bertakwa selanjutnya adalah wal afina anin nas, ya. Memaafkan, ya, kesalahan orang lain. Jadi janganlah kita dendam. Ketika ada orang meminta maaf, segeralah maafkan. Kenapa kita bersegera memaafkan? Karena kita memang ingin bersegera mendapatkan ampunan dari Allah juga dan surganya. Ya, bukan kita ini lemah memaafkan orang, bukan. Bahkan termasuk dalam memaafkan orang lain adalah memberi maaf kepada semua orang yang telah menyakitinya, baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Jadi memaafkan orang lain itu adalah lebih utama daripada menahan amarah. Ya, jadi ada orang menahan amarah itu baik, bagus sekali sifatnya. Tapi kita bisa memaafkan orang itu lebih utama lagi. Ya, karena banyak orang bisa menahan amarah tapi dia tidak bisa memaafkan, dia dendam sama orang. Ya, maka setelah kita dapat mengendalikan amarah, kita belajar mengendalikan sifat kita yang jelek yaitu temperamental. Kita sudah tidak emosian, belajar bagaimana ketika ada orang meminta maaf atas perbuatannya, yang suka menggibah kita, yang suka mencaci maki kita, atau pernah memukul kita, lalu dia datang kepada kita maaf, maka segera maafkanlah. Ya, itulah, mudah-mudahan ya dengan hal ini terhiaslah dalam diri kita sifat orang-orang bertakwa. Di antaranya adalah belajarlah bagaimana memaafkan orang lain. Allah juga mengatakan dalam sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf. Hudil afwa, jadilah engkau pemaaf. Kita disuruh jadi pemaaf. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan dalam surat Asy-Syura, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Faman, maka barang siapa yang afa memaafkan,
wa aslaha, dan dia berbuat baik, ya, maka ajruhu, pahalanya itu Allah, ya, ada di sisi Allah. Jadi kalau ingin mendapatkan pahala, apalagi jelas pahalanya itu adalah ampunan dan surga, adalah kita memaafkan kesalahan orang. Jadi jangan bermudah-mudahan ya kita itu katakanlah meluapkan amarah kita kepada orang lain. Jangan. Ya, tapi kita adalah bermudah-mudahan dalam memaafkan kesalahan atau kekeliruan orang yang dilakukannya kepada kita. Bahkan Rasul juga pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, yaitu Al-Imam At-Tirmizi, ya, beliau mengatakan, wa ma zadallahu abdan bi'afin illa izzan. Wa ma, dan tidaklah zada menambah Allah abdan kepada seorang hamba. Allah tidaklah menambah kepada seorang hamba, yaitu bi'afin, dengan pemberian maafnya kepada orang lain, illa, melainkan izan, dia bertambah mulia. Jadi ketika ada seorang hamba memberikan maaf kepada sahabatnya, kepada kerabatnya, atau kepada orang, ya, yang orang itu meminta maaf kepada dirinya, jadi ketika orang itu memaafkan, Allah tidak menambah kepada hamba itu kecuali kemuliaan. Jadi orang yang memberikan maaf kepada orang, kehidupannya di sisi Allah, kedudukannya di sisi Allah itu hanyalah bertambah mulia. Jadi kalau ingin dimuliakan Allah, kita belajar memaafkan orang lain. Jangan suka dendam, ya, apalagi dendam kesumat, dendam 7 turunan, tidak boleh. Nah, karena ini merupakan sifat daripada sifat orang-orang yang bertakwa, yang dengan sifat-sifat ini kita akan dimuliakan Allah, bahkan kita akan dianugerahkan yaitu ampunan dari Allah dan juga surga, yang luas surga itu adalah seluas langit dan bumi. Nah, oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang takwa dalam kitabnya, yaitu Majmu' Fatawa. Kata beliau, inna taqwa mujarradu tarkil sayiat. Jadi yang namanya takwa itu bukan hanyalah semata-mata meninggalkan keburukan-keburukan atau meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan kejelekan-kejelekan saja. Bali takwa, tetapi takwa itu kama fasarahal awalun wal akhirun, tapi yang namanya takwa itu sebagaimana ditafsirkan oleh ulama-ulama dahulu dan yang kemudian, apa itu? Fi'lu ma umirat bihi wa tarku ma nuhiyat anhu, yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Jadi bukan hanya meninggalkan keburukan, tetapi mengerjakan yang diperintah. Mengerjakan sholat, puasa, zakat, haji, berbakti kepada orang tua, dan seterusnya dari perintah-perintah. Dan juga meninggalkan apa-apa yang dilarang, meninggalkan perbuatan syirik, meninggalkan perkara-perkara bid'ah, meninggalkan perbuatan minum khamar, berjudi, merokok, dan seterusnya dari yang dilarang oleh Allah. Nah, ini kama qala Talq bin Habib, sebagaimana dikatakan oleh Talq bin Habib. Kata beliau, kata Talq bin Habib, lima waqa'atil fitnah, ketika terjadi fitnah, kata beliau yang namanya takwa itu adalah ittaqu habit taqwa. Qalu wa ma taqwa? Ya, jadi berkata Talq bin Habib, ketika terjadi fitnah, bertakwalah dengan ketakwaan, jagalah dirimu dari fitnah itu dengan takwa. Kalau mereka bertanya, wa ma taqwa? Apa itu takwa? Wahai Talq, apa itu takwa? Qala, ini kita ambil. Kata Talq bin Habib, takwa itu adalah anta amala bi taatillah ala nuri minallah, yaitu engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah ala nurin, di atas cahaya dari Allah, yaitu ilmu. Ya, jadi kerjakan ketaatan kepada Allah. Dan itu dasarnya harus pakai ilmu, yaitu ilmu dari Allah, cahaya dari Allah, Quran, hadis-hadis Nabi dan seterusnya. Wa atarju sawaballah, dan juga engkau berharap dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah itu mengharapkan pahala-pahala ganjaran dari Allah. Dan kemudian wa antatruka maksiatullah ala nuri minallah, dan juga engkau meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah. Ya, jadi jangan sampai kita bermaksiat, durhaka kepada Allah Jalla wa ala nurin, yang di atas cahaya minallah dari Allah, yaitu berdasarkan juga kepada ilmu. Wa takhafu azaballah, dan engkau takut kepada azab Allah.
Nah, itu dijelaskan oleh Thalaq bin Habib. Jadi bukan hanya meninggalkan kejelekan atau keburukan, yaitu mengerjakan ketaatan kepada Allah dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah, meninggalkan maksiat ya kepada Allah, ya karena takut kepada azab Allah, dan semuanya itu harus menggunakan nur cahaya minallah dari Allah, yaitu maksud adalah ilmu dari Allah, yaitu Al-Quran, ya Al-Quran yang mulia dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah takwa. Ya, jadi kita tidak dikatakan bertakwa hanya meninggalkan kemaksiatan dengan mengabaikan perintah-perintah dan kewajiban-kewajiban, bukan. Ya, bukan hanya meninggalkan kemaksiatan, tapi juga mengerjakan perintah-perintah. Atau yang namanya takwa itu bukan hanya mengerjakan perintah, tapi juga meninggalkan larangan-larangan. Nah, itulah takwa. Makanya di dalam surat Ali Imran ini jelas bahwa di antara bentuk takwa ya yang akan menjadi syarat orang mendapatkan ampunan dari Allah dan surga adalah yaitu menginfakkan harta. Ini mengerjakan perintah, menginfakkan harta di waktu lapang ataupun sempit. Mengendalikan amarah, ya karena amarah itu dilarang. Jadi meninggalkan larangan. Kemudian wal afina aninas, memaafkan kesalahan orang. Karena dendam dilarang. Itulah mudah-mudahan kajian yang singkat dan ringkas ini ya dapat memberikan faedah kepada kita. Ya, mudah-mudahan kalau kita sudah paham, ya kita akan berusaha untuk meletakkan, memposisikan kita menjadi orang-orang bertakwa, dan kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, meningkatkan terus keimanan kita, dan bahkan dapat mendudukkan, memposisikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, di mana dengan ketakwaan inilah kita bisa meraih ampunan dari Allah, surganya dari Allah, dan juga keriduannya. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa memberikan faidah untuk saya khususnya, untuk keluarga saya, dan kepada jamaah kaum muslimin seluruhnya. Dan ditutup dengan walhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم